Hari demi hari, Andri mulai paham pola kerja mereka. Ia tahu nama-nama penjaga, jadwal patroli, bahkan lokasi jalur kabel dan pintu belakang. Ia tahu siapa yang bisa dipercaya, siapa yang kejam, siapa yang hanya ikut perintah. Dede, si pria Bekasi, ternyata mantan satpam. Ia ikut bantu mengamati. Satu-satunya jalan keluar cuma lewat dapur belakang. Tapi ada anjing penjaga, bisik Dede. Tapi tiap Selasa malam mereka bawa anjing itu ke dokter hewan buat vaksin. Dulu pernah aku dengar mereka ngomong, tambah Imam. Andri mulai mencatat diam-diam. Ia hafalkan semua. Setiap celah, kirim pesan lewat komputer. Suatu malam, Andri nekat membuka browser di komputer itu. Ia tahu resikonya, tapi ia harus coba. Ia buka laman media sosial lama, Facebook. Dengan akun palsu, ia kirim pesan ke salah satu grup pencarian orang hilang asal Indonesia. Saya Andri Saputra dari Kosambi, Tangerang. Saya disekap di Kamboja, dipaksa kerja oleh sindikat. Tolong hubungi polisi atau KBRI, ini bukan kerja gudang. Ini penyekapan penjualan organ. Ia segera tutup browser dan hapus riwayat. Dan malam itu, ia tidak bisa tidur karena bisa jadi besok ia akan mati. Kabar buruk datang terlebih dulu. Besoknya, 2 orang pria dibawa ke ruang medis. Salah satunya Dede. Malam harinya, hanya 1 yang kembali, bukan Dede. Andri menangis diam-diam. Dede sudah seperti kakak baginya. Orang pertama yang menyapanya saat bangun di tempat terkutuk itu. Kini, hilang selamanya. Tapi pesan Andri ternyata tidak sia-sia. Di Tangerang, salah satu anggota keluarga korban melihat pesan itu dan langsung melapor ke pihak berwajib dan media sosial. Informasi mulai menyebar. LSM Anti Perdagangan Manusia mulai menelusuri. KBRI Phnom Penh mulai menyusun tim. Malam berikutnya, suara aneh terdengar dari luar. Tapi bukan suara penjaga. Teriakan dalam bahasa asing. Pintu ruangan dibuka paksa. Polisi lokal dan petugas KBRI masuk. Semua warga Indonesia angkat tangan. Kalian selamat. Andri langsung menangis. Lututnya lemas. Tangis pecah di ruangan itu. Imam yang hanya punya 1 ginjal langsung sujud syukur. Mereka dibebaskan malam itu. Dijemput, dipulihkan, dan diproses untuk pulang. Andri tiba di Jakarta 3 hari kemudian. Di bandara, ia disambut dengan pelukan ibunya yang hampir pingsan saat tahu anaknya masih hidup. Media mulai memberitakan kisah ini. Polisi membuka penyelidikan besar-besaran. Sindikat Kamboja Indonesia mulai diungkap. Banyak korban yang diselamatkan berkat keberanian Andri mengirim pesan itu. Tapi, luka Andri tak akan pernah hilang. Dalang dibalik penjualan organ internasional. Jakarta, 2 minggu setelah Andri pulang ke Indonesia. Andri duduk di ruang kecil di lantai atas kantor sebuah LSM Anti Perdagangan Manusia di Jakarta. Wajahnya masih tampak lelah, tapi matanya sudah tak seburam hari pertama ia pulang. Di hadapannya ada seorang wanita parubaya berseragam dinas imigrasi dan 2 penyidik dari kepolisian. Tape recorder di meja sudah menyala. Kami butuh cerita selengkap-lengkapnya, Mas Andri. Ini bukan hanya tentang Anda. Ini tentang ratusan, mungkin ribuan korban yang belum kembali. Andri menarik napas panjang. Kemudian ia mulai bercerita. Lagi. Untuk kesekian kalinya, dari gudang Kosambi ke neraka Kamboja. Andri menjelaskan detail demi detail, dari link lowongan kerja di medsos, proses pengisian data pribadi, hingga pertemuan dengan vendor di stasiun Tangerang. Ia ceritakan ruko lantai 3 yang dikira kantor, padahal tempat penyekapan. Lalu perjalanan laut penuh bius, hingga bangun di sebuah fasilitas gelap di Kamboja. Namun yang membuat penyidik terdiam adalah data internal yang sempat Andri lihat saat dipaksa kerja di komputer para pelaku. Mereka punya ratusan nama, Pak. Ada kolom status tubuh, ada yang tulis pending, ada yang tulis harvested. Saya yakin itu kode untuk organ yang sudah diambil. Andri ingat sebuah nama yang sering disebut dalam email internal jaringan itu. Zhang Guangwei, seorang pria asal Tiongkok, disebut sebagai penanggung jawab logistik dan mitra utama fasilitas medis bawah tanah. Penyidik tercengang, nama itu bukan asing. Sudah lama jadi buronan lintas negara. Tapi tak pernah ada saksi mata yang bisa memberi info sejelas Andri. Kalau